将这二人杀了，我便放。邪魔，受死！掌门是否命令前来？ Hola semuanya, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan Donghua dari Jet Dynasty atau Babang Xiaofan untuklah episode terbarunya, yang dimana untuk episode kali ini akan banyaknya full pertarungan. Kemungkinan durasinya akanlah sedikit, sebab untuk si Dewa Binatang akanlah mendatangi Sekte Qingyun dan dia akanlah bertarung dengan ketua sekte. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu untuk si Dewa Binatang, dia sedanglah mengolok-olok dan menjatuhkan mental seluruh para praktisi yang mencoba untuklah menentangnya. Salah satunya ya ada dua senior yang langsunglah diikat dan dia memberikan pernyataan kedua senior ini dijadikan sebagai tumbal agarlah dia bisa bertahan hidup. Tetapi mental dari junior ini patutlah diacungkan jempol. Dia sama sekali tidaklah takut kepada sang Dewa Binatang, dia malah mencoba untuk mengolok-oloknya. Alhasil, kedua seniornya meninggal dunia dengan tragis. Begitu juga dengan si junior tersebut yang langsung diterkam oleh iblis harimau. Namun ada satu hal yang membuat sang Dewa Binatang benar-benar tertarik. Karena dua senior ini memberikan sebuah peringatan di bawah pedang Juxian tidak ada jalan keluar dari kematian. Dan dia mengetahui pemilik dari pedang Juxian ini berasal dari Sekte Qingyun. Jadi dia sangatlah penasaran dan inginlah melihat seberapa kuat dari pedang Juxian ini. Dia akanlah membuktikan kalau langit biru yang hancur akanlah menjadi tumpukan puing. Anjay, kata-katanya keren ya. Sementara itu di Sekte Qingyun, mereka telah mendapati informasi terbaru kalau kultus iblis telah sepenuhnya dimusnahkan. Dia sungguhlah tidak begitu percaya guys, sebab untuk orang-orang yang berasal dari kultus iblis tidaklah bisa diremehkan begitu saja, apalagi ya dalam hal kekuatan. Namun Lin Jingyu memastikan hampir semua orang terkenal dan terkuat mati di sana dan juga jasadnya masihlah berada di sana. Dan Guru Suye mempertanyakan lagi, mengapa energi spiritual dari Lu Suici juga hampir habis? Mereka menjelaskan kalau senior Lu Suici terluka dalam pertarungan sengit melawan tulang naga. Bukan hanya naga saja, melainkan beberapa monster seperti Raja Iblis juga dikalahkan. Wadah. Dan Tao Xuan sungguh begitu bangga. Namun, mengalahkan Raja Iblis bukanlah suatu kemenangan, melainkan memberikan mereka peluang untuklah kemenangan berikutnya. Tidak lama dari itu, datanglah salah satu murid dengan memberikan informasi terbaru kalau monster buas atau binatang iblis terus-terusan berbondong-bondong untuklah menghancurkan gerbang mereka. Mendengar ini, Do Xuan akanlah turun tangan dalam peperangan. Dia juga memerintahkan kepada Lin Jingyu serta Zheng Susu untuklah memimpin para murid elit untuklah mendukung gerbang terdepan. Sementara itu untuk Xiaofan, ternyata dia masihlah hidup. Jelas dia MC utama dan dirinya telah diselamatkan oleh Xiao Bai. Setelah dia tersadarkan, dirinya dipertanyakan apakah dia baik-baik saja dan dia turut sedih dengan kehidupannya. Xiaofan hanya menjawab dirinya baik-baik saja. Dia hanyalah bingung setelah dari semua ini apa yang haruslah dia lakukan. Disebabkan berbagai kegagalan selalu menimpa dirinya. Pertama-tama dia gagal untuklah menghidupkan Biao. Dan untuk sekarang Sekte Iblis bukan lagi tempat untuklah dirinya. Bahkan jika dia berusaha dengan begitu baik, sama saja seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Atau lebih tepatnya ya, percuma aja lu berjuang keras tetapi tidak akan ada hasilnya guys. Namun tetap saja Xiaofan sungguhlah begitu khawatir karena peperangan antara Dewa Binatang dengan Sekte Qingyun akanlah benar-benar terjadi. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semua kejadian ini tidak bisa untuklah diubah?
atau ya banter-banter dihindari gitu loh. 我还活着，可我该去做什么？ Secara tiba-tiba, tongkatnya kembali menyerap darah dari Xiaofan. Xiaobai memberikan peringatan, jika dia kembali menggunakan kekuatan ini ya, bukan hanya darahnya sajalah yang diserap, melainkan hatinya juga akanlah diambil alih. Ujung-ujungnya, dia tidak bisa untuklah melarikan diri dari semua ini. Dan dia dipertanyakan lagi, apakah dia akanlah benar-benar lolos ketika kejadian ini akan terulang kembali. Xiaofan menjawabnya, dia sangatlah tidak yakin. Tetapi, apa yang bisa dia lakukan untuklah saat ini? Dan Xiaobai memintanya janganlah berpura-pura bodoh. Padahal sangatlah mudah. Dengan cara membuang tongkat jahat ini, semuanya akanlah selesai. Dan carilah tempat yang begitu cerah, serta gunakan giok atau cermin api misterius untuklah mempromosikan tubuh dia agar lebih murni lagi. Hanya dengan cara seperti itulah, dia dapat memiliki harapan untuk bertahan hidup. Mendengar ini ya, Xiaofan hanya tersenyum ke arah Xiaobai dan pergi dari sana. Xiaobai yang merasa perkataan atau sarannya tidaklah didengarkan, dia menekankan lagi, apakah dia benar-benar tidak ingin memiliki hidup yang begitu damai dan bahagia? Dan apakah sebetulnya dia hanya inginlah mencari kematian tercepatnya? Meskipun kata-katanya tidaklah didengarkan, Xiaobai teruslah melanjutkannya. Jika dia benar-benar inginlah mati, maka berhentilah untuk bermimpi dan janganlah mengeluh. Tidak lama dari itu, Raja Hantu datang dan memberitahu kepada Xiaofan kalau dia telah memerintahkan relokasi klan ke hutan belantara. Maka dengan begini ya, klan mereka akanlah aman. Tetapi perlu satu orang untuklah menjaga perjalanan mereka. Jadi ya maksudnya akan ada satu orang yang tinggal di sini untuklah berjaga-jaga. Dan Xiaofan menawarkan dirinya kalau dia akanlah tinggal di sini. Dan jawaban dari si Raja Hantu, semoga dia senang dengan tugas terakhirnya. Wadah. Sementara untuk Lu Suiqi yang sedang dalam masa pemulihannya, dia masihlah terbayang-bayang dengan kematian dari Xiaofan. Tidak lama dari itu, gurunya datang untuklah memberikan sebuah motivasi. Namun sebelum itu ya, dia mempertanyakannya apakah dia telah melihat orang tersebut. Mendengar ini, Lu Suiqi meminta maaf sebab dia menganggap pertanyaan dari gurunya ini mengarah kepada Xiaofan. Tetapi yang dimaksud oleh gurunya ini bukanlah Xiaofan, melainkan adalah Raja Hantu ataupun semacam ketua sekte lainnya. Dan karena sudah ketahuan kalau Lu Suiqi masihlah terbayang-bayang dengan Xiaofan, dia mencoba untuklah menasehatinya kalau sebetulnya dia tidak boleh terjerat dengan masa lalu dari Xiaofan, karena itu akanlah sangat buruk baginya. Karena dia adalah wanita yang begitu sangatlah pintar. Dan berita ini juga telah tersebar ke seluruh kota, jadi dia haruslah bisa mengubahnya. Jadi ya sebagai gurunya, dia akanlah memberikan kesempatan kepada Lu Suiqi. Karena dia adalah murid yang paling berbakat dalam kultivasi Tao yang memiliki masa depan tidak terbatas. Jadi, dia haruslah bisa untuk melupakan masa lalunya dan memutuskan semua ingatan dari Xiaofan. Karena bagi gurunya ya, Xiaofan adalah takdir yang begitu buruk guys. Wadah, untuk Lu Suiqi, dia hanya bisa meminta maaf dan memohon untuklah membimbing dia agar jauh lebih baik lagi. Dan gurunya yaitu Sui Yue hanya meminta kepada dia, kembalilah ke jalan yang benar. Selama dia memutuskan hubungan di masa lalunya, seluruh orang akanlah menerimanya kembali guys. Ya. Dan Lu Suiqi akhirnya memberikan sebuah keputusan yang membuat gurunya benar-benar marah. Dia memang berjanji akanlah menjadi lebih baik lagi. Namun, dia tidak bisalah untuk memutuskan masa lalunya dengan Xiaofan. Hal ini membuat gurunya menghina Lu Suiqi sebagai murid durhaka guys. Dan dia tidak ingin lagi melihat dirinya. Waduh, diusir dong. Sedangkan untuk Xiaofan, dia sedanglah berada di atas tebing untuklah bersantai. Tidak lama dari itu, datanglah Bibi Ye atau yang memiliki nama sebagai Ye Yao.
Xiaofan langsung mempertanyakan mengapa dia datang ke sini dan tidaklah bersiap-siap untuklah pergi ke tempat yang baru. Bibi Ye Yao datang hanya untuk memberikan sebuah nasihat kepada Xiaofan, guys. Kalau peperangan binatang iblis dengan sekte Qingyun tidak bisa untuklah dihindari, bahkan tidak bisa untuklah diubah. Meski nantinya Xiaofan akanlah mengorbankan nyawanya untuklah menghalangi peperangan ini, bencana ini juga tidak akanlah teratasi. Sebab untuk bencana ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan seorang diri. Jadi ya, maksudnya peperangan Qingyun dengan binatang iblis hanyalah permasalahan waktu. Jadi pada intinya, perang ini akan tetap benar-benar terjadi. Meskipun Xiaofan mencoba untuklah mengorbankan nyawanya, jadi percuma saja ya. Baru aja mendengar nasihat dari Bibi Ye Yao, terjadinya sebuah ledakan yang begitu dahsyat yang menarik perhatian dari Xiaofan, yang dimana itu adalah peperangan para binatang iblis yang sedanglah menyerbu garis terdepan dari sekte Qingyun. Dan ini adalah tanda peperangan telah dimulai. Xiaofan mendengar ini, dia pun langsunglah menuju ke tempat tersebut. Sementara itu ya, untuk di tempat peperangan, pasukan dari ketiga aliansi kebenaran berjuang mati-matian untuklah menghadapi para iblis. Dan para murid elit yang telah diketuai oleh Lin Jingyu berhasil untuklah mempertahankan tempat mereka. Meskipun ya, untuk para binatang iblis ternyata memiliki jumlah yang begitu banyak. Dan ketika adanya sebuah meteor yang begitu besar, mereka juga berhasil untuklah mengatasinya. Tetapi secara tiba-tiba terlihatlah Raja Iblis yang memiliki wujud seperti naga dan tulang langsung menghampiri mereka, guys. Kehadirannya membuat situasi peperangan tiba-tiba berubah. Kini pihak dari Lin Jingyu benar-benar dirugikan. Ditambah kerugiannya bertambah ketika ada Raja Iblis Burung Elang yang ikutlah serta dalam pertarungan. Beruntungnya untuk para guru turun tangan dalam peperangan ini dan mereka berhasil untuklah menghentikan peperangan sementara waktu. Dan Tian Buyi memerintahkan kepada seluruh para murid elit untuklah mundur dalam memulihkan kekuatan serta luka-luka mereka. Sedangkan jauh di sana, terlihatlah sosok monster yang jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Tampaknya ya, ini akanlah menjadi lawan dari pedang Juxian, guys. Tampaknya. Kita akanlah tahu untuklah di episode berikutnya. Mimin kira ya, untuk di episode kali ini, pedang Juxian akanlah menghadapi sang dewa binatang. Ternyata tidak toh. Padahal ya untuk jadwalnya di tanggal 30 Juli. Ya sedikitlah mengecewakan ya. Kalau begitu Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.